Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, terima kasih Pak. Udah merasa nyaman duduknya? Nyaman Pak. Oke. Ini tuh Pak Faza ya yang kemarin menghubungi saya. Iya Pak, betul. Kemarin saya ngomongin Bapak. Alhamdulillah bisa ketemu di hari ini sesuai dengan jadwal yang kita diskusikan sebelumnya ya. Iya Pak, alhamdulillah. Sebelumnya dari mana ini? Saya kebetulan tadi habis dari kosan Pak. Gimana perjalanannya? Perjalanan kebetulan tadi agak macet sedikit Pak. Alhamdulillah tapi lancar lah. Berapa menit dari kosan ke Kurang lebih 15 menit ada mungkin ya Pak. lumayan juga ya? Ya lumayan Pak. Macet atau lancar? Macet dikit sih Pak, tadi dari daerah PPJ terus itu memang RSHS ke PPJ, setelah PPJ lancar. Tadi nggak pernah hujan kan? Tadi baru reda soalnya. Oh di sini baru ada Pak. Sana tadi ya sih memang tadi kelihatan dari jalannya sih agak becek ya. Kalau dari sana tadi saya nggak hujan, alhamdulillah nggak hujan. Alhamdulillah. Hujannya jadi enak gitu datang. Juga nggak harus pakai motor atau pakai mobil? Pakai motor, Pakai motor. Apalagi pakai motor ya, pakai motor harus pakai jas hujan dulu gitu. Sampai ke tujuan harus dibuka. becek Pak. Becek lagi. Sekarang Pak Faja tinggal di Bandung. Iya, sekarang tinggal di Bandung. Kalau asli dari mana sih? Asli kebetulan saya dari Sumedang Pak. Oh, Sumedang. Iya. Sumedangnya dari mana? Daerah pada suka Pak Sumedangnya. Pada suka. Oh, berarti ini ya apa? Pada suka tuh dari apa? Bundaran apa yang baru itu ya? Di Lokasi. Masih ya Di Lokasi. Berarti lewatin Gunung Kunci. Ya betul. Lewatin Gunung Kunci berarti di lampu merah. Setelah Gunung Kunci belok ke kanan atau ke kiri? Ke kiri Pak. Oh, ke kiri. Kalau ke kanan kan nantinya ke Islamik ya. Nah saya ke kiri yang ke arah Subang, Subang Pak. ke arah Subang. Dari lampu merah itu masih jauh. Apa udah dekat? Dekat. Ya, enak kalau pada suka itu apa? Terkenal sama banyak airnya. Iya Bapak. Subur banyak kolam, sawah yang masih Iya, hijau ya. Masih agak asli lah. Oh Bapak tahu Sumedang ya? Saya juga kalau asli dari Sumedang. Oh Bapak juga asli Sumedang. Bapak asli dari mana Pak? Kalau saya dari Cimalaka. Oh Cimalaka. Cimalakanya dari mana? Cimalakanya ini. Kalau saya di dekat gerbang tol Cimalaka. Oh iya. Apa itu namanya tuh? Kojengkan. Oh iya Kojengkan di situ. Kalau Sumedang kan ikoniknya tahu ya. Tahu Pak. Tahu memang tahunya itu emang enak banget sih Pak kalau di Sumedang. Saya memang orang Sumedang tapi saya nggak tahu sejarahnya sih Pak kalau Sumedang. Kalau setahu saya tuh tahu Sumedang itu awalnya memang bukan dari orang Sumedang asli yang membawa tahu ke Sumedang. Kan itu ada kalau nggak salah itu kalau tahu ini apa? Tahu bungkeng. Oh Nah, ya itu kan perintisnya ya, perintis dari Sumedang. bukan Haji Ateng Pak bukan? Bukan. Oh bungkeng. Bungkeng itu yang bawa tahu Sumedang. Terus sekarang apa keseharian aktivitas ngapain aja nih? Aktivitas saya sehari-hari kuliah terus juga PPL terus ngajar juga saya itu setiap minggunya Oh, setiap minggunya begitu. Kalau ngajar di mana? ngajar Di sini atau di Sumedang? di Sumedang. Oh, di kebetulan Sumedang. saya amani di sana di SMP di Sumedang. Oh, sampai di Guru Bantu berarti. Iya Di SMP mana kalau boleh tahu? di SMP 5 SMP 5 itu berarti dekat mana ya? belakang UPI Sumedang. Oh, belakang kampus di Sumedang ya. Anggrek. Anggrek. Udah berapa lama? Jadi guru Bantu. Masih baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Jadi selama ini aktivitas
berarti kuliah di hari Senin sampai Kebetulan kan saya PPL juga Pak. Jadi program di kampus itu hari Rabu Kamis itu kuliah, Senin Selasa sama Jumat itu PPL. Ya, dan saya full ya. ngajar di hari Sabtu Pak di SMP 5. Berarti full dari Senin sampai Sabtu. Iya Pak. Berarti cuma punya waktu luang yang benar-benar free di hari Minggu. Sebelumnya Pak Faza ini udah berkeluarga atau belum? Alhamdulillah Pak, saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Tapi keluarga ikut ke Bandung? Enggak Pak. Masih di Sumedang. Iya, di Sumedang. Jadi mau ke Bandung. Seperti itu ya. Terus gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini alhamdulillah sih Pak baik ya. Cuman ya agak sedikit sedih aja sih Pak. Sedih apa tuh? Sedihnya karena jadi ya kan karena saya sudah berkeluarga ya Pak, tapi saya nggak bareng sama keluarga gitu. Tapi kan di hari Sabtu berarti bisa ketemu ya. Iya. Tapi kalau di hari Sabtu itu dari pagi full sampai sore atau gimana? Kebetulan saya juga kan jadi pembina pramuka Pak di sana. Jadi kebetulan Expo Pramuka itu hari Sabtu. Jadi saya di sekolah itu pas hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3? Iya. Berarti full ya? Full. Jam 3 jam 3 itu baru pulang dari sekolah, belum sampai rumah. Biasanya itu baru beres malah. Baru beres. Ya, biasanya pulang tuh jam 4 atau setengah 5 itu baru pulang. Perjalanan juga jauh sih lumayan kalau pada suka dari situ ya. Iya Pak. Jadi gimana ada Pak Fajar datang ke sini ada apa? Ya saya ingin ingin menceritakan, yang mencurahkan gitu Pak, apa yang menjadi permasalahan saya hari ini gitu ya, kali ini mengenai mungkin Bapak juga ada solusi gitu Pak terkait permasalahan yang saya hadapi ini gitu ya. Jadi saya sering kangen gitu Pak, sering kangen sama anak, sama istri, tapi tidak bisa terobati setiap harinya. Gitu. Baik, bentar ya saya bawa dulu catatan. Baik, dari permasalahannya tadi ya Pak Fajar. Pak Fajar tadi apa namanya merasa selalu kangen sama mungkin kan emang udah berkeluarga, apa udah punya anak? Udah Pak. Udah punya anak. Berapa? Baru satu. Baru satu. Berarti masih ada rencana untuk nambah lagi ya. Gimana Allah aja ya. Baik, sebelumnya ya Pak Faza, jadi di sesi konseling kali ini di dalam konseling ini kita ada asas kerahasiaan. Jadi ada asas kerahasiaan di mana Pak Faza bisa bebas untuk bercerita apapun yang menjadi permasalahan atau penghambat Pak Faza di kehidupan. Bebas lah ceritain sampai akar-akarnya, dan saya tidak akan menjelaskan ke siapapun. Jadi semua cerita hari ini yang Pak Faza ceritakan pada saya itu akan aman, terjaga privasinya, bahkan ke orang rumah atau keluarga terdekat pun tidak akan saya bocorkan. Itu apalagi ke teman-teman Pak Faza atau orang lain. Adapun kalau saya ingin menceritakan ke orang lain atau menyebarluaskan ke orang lain, itu harus atas perizinan dari Pak Faza. Jadi ketika Pak Faza misalnya nanti mengizinkan, nanti saya boleh untuk menceritakan atau membagikan kepada orang lain. Tapi ketika Pak Faza menolak atau tidak bolehkan untuk menyebarluaskan, pasti saya tidak akan menyebarluaskan.
saya jamin aman, tidak akan tercium oleh orang lain lah permasalahan Pak Faza. Lalu setelah asas kerahasiaan ada juga asas kesukarelaan. Dengan Pak Faza datang ke sini berarti Pak Faza udah sukarela untuk datang ke sini tanpa paksaan saya. Lalu Pak Faza nanti bercerita apa adanya, apa saja semuanya yang diceritakan pada saya tanpa paksaan saya, itu termasuk udah kesukarelaan Pak Faza begitu. Gimana, apakah sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham kita konseling kita ke depan dengan waktu 1 kali 45 menit ya. Yang mana kalau semisalnya kurang dari 45 menit tidak masalah, tidak apa-apa, tapi saya usahakan tidak lebih dari 45 menit Bapak. Begitu. Nah, apakah bisa diterima dengan waktu segitu? Cukup Pak. Cukup untuk bercerita semuanya kepada saya? Insya Allah. Baik, kalau gitu jadi apa sih yang Pak Faza inginkan dari tadi kan saya sudah disepil bahwa selalu kangen ketika sekarang kan kuliah di Bandung ya, jadi jauh dari keluarga, apalagi sudah berkeluarga, ada anak dan istri. Jadi apa yang diinginkan oleh Pak Faza ini? Jadi saya tuh ingin ketika mungkin saya pulang dari kampus, pulang dari mungkin mengajar, PPL juga, nah ketika pulang tuh ya ingin ada seseorang gitu, seseorang yang tidak perlu menyambut seperti apa gitu, yang penting mah dia hadir gitu Pak, mendengar cerita saya hari itu kayak gimana, perasaan saya hari itu kayak gimana, itu mungkin Pak keinginan saya. Jadi Pak Faza ini ingin ketika sudah lelah dengan aktivitas di Bandung itu, ketika pulang ke kosan berarti ada orang yang bisa menjadi power untuk menambah semangat lagi gitu ya. Kalau mungkin di luaran kan aktivitasnya mungkin capek juga ya karena padat ya. Ada orang yang bisa hadir gitu. Iya Pak, main sama anak gitu. Nah, selama ini apa yang diharapkan oleh Pak Faza ini dari kehidupan kuliah dan keluarga? Saya ingin ya kuliah saya lancar gitu Pak ya, tidak ada hambatan, dan juga saya tidak terfikirkan untuk kondisi istri saya di Sumedang kayak gimana ya gitu Pak, kondisi anak saya kayak gimana ya, apalagi kemarin anak saya sempat sakit gitu Pak, jadi ada ketakutan lah. Nah, saya itu ingin agar saya itu tidak merasakan itu gitu Pak. Kalau misalkan ada mah mungkin saya bisa ngurus gitu kan, tapi karena jauh, jadi ya keinginan saya itu tidak tercapai. Terus untuk keinginan kuliahnya? Kalau keinginan kuliah sih saya ya ingin lulus, saya tentu ingin lulus, nilai ingin bagus Pak, itu Pak kalau keinginan kuliah. Jadi sekarang posisi istri masih di sana. Nah, apa kalau misalkan sekarang jauh nih ya, dengan istri dengan anak, apakah pernah saat apa Pak Faza menghubungi? Kalau menghubungi pasti setiap waktu luang Pak, ada saya menghubungi istri, ataupun malam kalau saya tidak mengerjakan tugas saya nelfon istri menanyain kabarnya kayak gimana.
kan Pak Faza ini sebagai seorang suami dan juga seorang ayah untuk anak Pak Faza. Hubungan seperti apa yang Pak Faza inginkan dan Pak Faza bangun dengan istri dan anak Pak Faza? Kalau hubungan yang saya bangun sama ini ya, boleh dicontohkan Pak seperti apa maksudnya Pak? Mungkin hubungan seperti apa, hubungan mungkin dengan istri, hubungan bisa harmonis, romantis itu kan. Kalau misalnya jauh hubungannya kan terbatas ya, cuma mungkin lewat chat WA. Biasanya kan Pak kalau misalkan saya di rumah gitu ya, memang sering lah gitu ya Pak, saling cerita gitu. Jadi saling cerita, saling mengeluh mungkin ya Pak ya, karena mungkin misalkan saya capek atau mungkin juga kadang istri kalau lagi memang nggak capek dia mijitin saya gitu. Jadi kalau hanya sebatas telepon itu nggak kerasa gitu Pak. Jadi saya berkeinginan ya itu tuh saya dapetin itu setiap hari. Kalau dengan anak? Nah kalau anak, nah ini tentunya karena anak masih kecil ya Pak, ini pengennya main gitu sama anak, ngajak jalan-jalan anak gitu kan. Apalagi kalau misalkan di Bandung kan banyak ya tempat yang enak untuk dikunjungi untuk anak main gitu Pak. Oke, jadi Pak Faza ini ingin ketika pulang aktivitas yang mungkin berat dan lelah di luaran, ketika pulang pengen ada seseorang yang menyambut, yang bisa hadir menjadi tempat cerita, tempat mungkin berkeluh kesah ya. Terus kuliah juga dari segi kuliah juga Pak Faza pengen lancar, lulus tepat waktu ya. Lalu ingin tidak kehilangan peran ayah mungkin ya, peran ayah dan peran suami ya. Ya karena mungkin anak sekarang umurnya berapa? 1 tahun. 1 tahun yang lagi lagi masa-masanya lucu gitu ya. Jadi ya Pak Faza ini gak mau kelewat masa anak di sumur segitu lah. Ya Pak, betul kayak gitu. Oke kalau gitu. Nah sekarang apa ya yang paling penting bagi Pak Faza? Menurut saya yang paling penting itu sebenarnya dua-duanya penting Pak. Karena kan saya juga mengajar karir juga kan, dengan kuliah itu mungkin bisa memberikan hidup yang layak gitu Pak. Tapi di sisi lain saya juga peran ayah dan suami itu juga penting gitu kan Pak. Ya, jadi kalau misalkan ditanya yang mana yang lebih penting, dua-duanya penting Pak. Jadi gak bisa saya tinggalkan salah satu. Baik, jadi dua-duanya sama-sama penting, sama-sama untuk saling menunjang ya. Iya. Untuk kedepannya karir Pak Faza, untuk karir juga penting untuk mungkin kedepannya untuk menghidupi keluarga Pak Faza. Baik, nah terus apa yang biasanya Pak Faza lakukan untuk membagi waktu antara kuliah dan keluarga? Ya biasanya sih ya karena kegiatan saya yang padat itu ya Pak, dan saya juga nggak ada di Sumedang, jadi saya paling bisanya kalau misalkan hari libur tuh ya hari Minggu tuh benar-benar main gitu sama keluarga. Kadang main tuh nggak selalu harus keluar ya Pak, main di rumah
mengerjain aktivitas apa sama anak gitu, senang jalan-jalan kecil, jalan kaki gitu sama anak gitu. Wah, Oke, terus berarti itu bisa terjadi ketika Pak Faza pulang ya dari Bandung. Nah, tadi keinginan Pak Faza berarti ingin masa-masa kayak gitu tuh tidak di hari Minggu saja ya, pengen ada di setiap harinya. Kalau misalnya di sini ya, Pak Faza lagi kuliah di Bandung, seberapa sering berkomunikasi dengan istri dulu deh? Dengan istri itu ya, biasanya kalau ada waktu luang saya pasti ngabarin ya Pak, pasti ngabarin istri misalkan saya ngapain, terus kegiatan saya apa, terus saya masih tahu ke istri gitu, sehingga istri juga nggak nungguin saya gitu kalau saya lagi ada keperluan atau ada kesibukan gitu. Tuh kalau misalkan setiap malam, kalau malam-malam itu kalau saya nggak ngerjain tugas itu video call sama istri gitu. Tapi kadang kalau misalkan saya banyak tugas, video call jadi sebentar gitu. Jadi gitu ya, karena kebanyakan aktivitas ya. Berarti kebanyakan aktivitasnya ya, apa sih yang banyak banget untuk menyita waktunya? Kayak aktivitas Pak Faza yang mungkin di setiap harinya. Yang banyak menyita waktu itu ya karena kuliah sama PPL sih Pak, yang banyak itu. Iya, itu yang banyak banget nguras. Nah itu Pak, sama ngerjain tugas juga kan, karena kuliah pasti ada tugas ya Pak ya. Dan tugasnya Masya Allah banyak yang bisa selesai. Jadi yang banyak untuk menyita waktu ini berarti di kuliah ya, karena emang di perkuliahan pulang kuliah biasanya jam berapa? Pulang kuliah memang asar supaya asar jam 3 atau biasanya jam 4 itu baru sampai rumah gitu, jam 4:30 lah gitu. Nah, habis dari situ biasanya saya rehat dulu Pak, karena dulu kan baterai handphone saya habis ya, jadi suka dicas gitu, jadi belum bisa langsung video call sama istri gitu. Paling setelah baterai handphone saya udah ada isi atau full, baru saya bisa telepon istri. Pun itu juga kalau misalkan nggak ada tugas. Ya kalau ada tugas harus ngerjain tugas dulu berarti, baru bisa VC. Tahu VC itu baru ngerjain tugas. Iya. Baik, saya paham. Di posisi Anda, posisi Pak Faza mungkin ini berat banget ya untuk sekedar meluangkan waktu pun sulitnya, karena memang aktivitas yang sangat sangat padat, terus terbatas oleh jarak juga. Terus Bandung Sumedang itu cukup lumayan jauh. Udah berapa lama berjalan kehidupan dengan aktivitas seperti ini? Kurang lebih dari bulan Februari. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5. Udah hampir 5 bulan. Iya. Udah cukup lama ya. Lumayan. Nah, dari hal yang udah dilakukan tadi ya Pak Faza, apa yang sedang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan di awal tadi? Ya paling hanya VC dan pulang setiap minggu Pak. Ya walaupun saya dalam kondisi capek itu Pak, hari Jumat saya tetap harus mengendarai motor dengan apapun kondisinya, mau hujan mau enggak. Kalau enggak ya mungkin alhamdulillah ya, tapi kalau hujan itu tetap saya harus pulang. Dan
setiap minggu saya pulang pergi Sumedang Bandung tuh lumayan capek. Terus belum juga biaya Iya. perjalanan. Baik, kalau jadi Pak Faza ini inginnya selalu bertemu ya dengan anak, dan itu sudah dilakukan selama 5 bulan berarti ya, 5 bulan dari awal masuk kuliah hingga saat ini terhitung 5 bulan. Pak Faza melakukan aktivitas itu di setiap minggunya, di setiap harinya mungkin ya. Oke, nah menurut Pak Faza sendiri ini, apakah cara yang Pak Faza sudah lakukan tadi sudah membantu mencapai keinginan Pak Faza atau belum? Kalau menurut saya sih belum bisa mencapai ya Pak, belum, karena saya inginnya kan setiap hari ya, dan ya itu tidak terjadi gitu. Itu hanya terjadinya ya, setiap hari hanya VC dan setiap minggu baru. Jadi semua cara yang tadi sudah dicoba itu berarti belum mencapai rasa kepuasan dan dari keinginan Pak Faza sendiri ya, karena ya terbatas, karena cuma dari VC, dari telepon mungkin ya, itu pun waktunya terbatas, terpotong oleh mengerjakan tugas Pak Faza ya. Lalu apakah hubungan dengan keluarga menjadi lebih baik dengan yang sekarang, dengan pola yang sekarang? Kalau berkaca dari sebelumnya ya Pak, justru ya sekarang kurang baik sih Pak. Ya, karena mungkin komunikasi juga jarang ya kan. Kalau sebelum saya kuliah di Bandung tuh ya komunikasi lancar, ketemu tiap hari kan. Kalau sekarang karena nggak ketemu jadi kurang baik ya. Dengan kurang baik itu ya, Pak Faza bagaimana rasanya atau bagaimana perasaan Pak Faza ketika tidak memiliki waktu, benar-benar tidak ada waktu yang cukup? sedih sih Pak ya, sedih, sangat sedih, karena saya kalau kata orang mungkin usia 1-2 tahun itu kan golden age ya Pak. Saya nggak ada saat masa golden age-nya anak, jadi sedih Pak. Karena itu ya, nah karena itu mungkin Pak Faza jadi ketika ada waktu libur sedikit pun Pak Faza berangkat untuk tetap pulang ya, untuk bertemu anak. Jadi gini, Pak Faza kan tadi udah bercerita bahwa Pak Faza ini tidak mencapai keinginannya ya, keinginannya tidak tercapai, lalu hubungan pun menjadi kurang baik ya, karena mungkin jarang bertemu. Lalu perasaan Pak Faza ini sedih karena tidak bisa menemani anak di masa golden age-nya ya. Apakah Pak Faza punya cara untuk bisa yang ada di pikiran Pak Faza, apakah ada cara untuk menangani permasalahan ini? Apa yang terbayang aja dulu? Yang terbayang sih Pak, ya idealnya sih memang saya membawa keluarga saya ke Bandung ya Pak. Ideal cara yang terpikir oleh saya sih hanya itu, ke Bandung. Dengan membawa keluarga ke Bandung, apakah tempat tinggal yang sekarang Pak Faza tinggali di Bandung ini memungkinkan apa kurang? Sepertinya kurang memungkinkan Pak, sepertinya kurang memungkinkan. Dan saya ngobrol sama istri itu bukan waktu itu nggak ngobrol tentang itu sih, jadi ada ketakutan dari saya khususnya karena kondisi
kosan yang sekarang tuh takut istri gak nyaman. Itu tapi belum pernah dicoba. Belum Pak. Padahal boleh dicoba dulu. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Faza untuk kedepannya agar bisa apa namanya tuh mencapai keinginan Pak Faza, terus memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dan memperbaiki perasaan Pak Faza. Kalau menurut saya pribadi Pak, yang tadi sudah ngobrol sama Bapak, mungkin saya harus mencoba gitu untuk membawa istri saya ke Bandung. Dan mungkin kekhawatiran yang saya takutkan itu nggak terjadi gitu kan. Saya takut istri saya nggak nyaman, takut anak saya sakit kalau misalkan dibawa perjalanan ke Bandung. Nah, mungkin itu bisa membuat saya menjadi lebih baik, bisa menjalin hubungan yang lebih baik dan punya banyak waktu dengan anak dan istri. Itu boleh untuk dicoba Pak Faza, boleh dicoba dulu dan ngobrol dengan istri ya. Maka istri bersedia untuk ikut tinggal di Bandung. Gak usah tinggal lama dulu, bisa dicoba dengan 1 minggu aja dulu. 1 minggu bagaimana rasanya gitu. Kalau misalnya nyaman, berarti bisa dilanjutkan. Jikapun istri dan anak Pak Faza ini kurang nyaman, itu masih kita bisa cari opsi lain nanti. Iya Pak, mungkin ya saya gak kepikiran sih Pak untuk ngajak istri untuk coba dulu gitu. Saya terlalu banyak ketakutan. Gak apa-apa, wajar, itu naluri seorang ayah ya, seorang suami kepada istri dan anaknya. Gak apa-apa, nanti coba ngobrol dulu sama istrinya, apakah bersedia untuk mencoba dulu 1 minggu gitu. Cobain rasa-rasanya apa nyaman atau tidak. Ketika nyaman ya itu berarti Pak Faza nanti bisa selalu bareng-bareng di Bandung gitu. Jadi ketika pulang kuliah, pulang PTN, Pak Faza bisa bertemu, bisa bermain dengan anak dan istri gitu. Ya, nanti saya coba untuk ngobrol sama istri. Lalu nanti ketika ketika istri sudah sampai, misalnya dia menyetujui, saya mau coba 1 minggu misalnya, dikenalin dulu ininya sama lingkungannya biar tidak kaget seperti itu, karena pasti ada perbedaan kultur atau perbedaan lingkungan lah. Paling itu saja Pak Faza kalau dari saya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab semua yang jadi masalah Pak Faza? Ya, jadi terjawab sih Pak. Jadi saya tahu harus bagaimana ke depannya untuk menghadapi masalah ini. Baik, berarti udah bagus ya Pak Faza bisa menangkap dari isi pembicaraan konseling hari ini. Apakah Pak Faza sudah merasa puas atas konseling di hari ini? Cukup puas Pak. Atau masih ada yang mengganjal untuk dicurahkan lagi? Sepertinya tidak ada Pak, saya mau mencoba dulu aja yang tadi Pak. Boleh kalau seperti itu ya. Alhamdulillah kalau misalnya Pak Faza sudah merasa terjawab, sudah merasa ini juga keinginan Pak Faza bisa terpenuhi. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Cukup Pak. Kalau tidak ada, terima kasih atas ceritanya pada saya. Sudah mau bercerita dengan sukarela, dengan apa adanya menceritakan pada saya, dengan mungkin itu privasinya Pak Faza dengan keluarga, tapi Pak Faza masih bisa untuk menceritakannya itu pada saya. Terima
banyak Pak Fajar ceritanya. Ya, terima kasih juga Pak karena sudah membantu saya. Sama-sama. Kalau begitu apakah sesi konseling bisa diselesaikan? Oh, ya, Pak. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah jadi konseling hari ini sudah selesai, Pak Fajar bisa untuk melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih Pak sudah membantu Ya, saya. sama-sama. Saya mau pamit duluan Ya, ya. sama-sama. Silakan Pak Fajar. Mari Pak. Ya, mari.